Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 222 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil makhid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surat ayat 223-nya. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Wa yas'alunaka 'anil makhid. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jadi orang-orang muslim di Madinah itu banyak sekali pertanyaannya, karena mereka mempunyai suatu adat, mereka ingin mengkalibrasinya dengan hukum Allah. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil makhid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka jauhkanlah diri kalian dari wanita-wanita, dari istri-istri kamu ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan jangan kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Nah, kalau muslim di Indonesia, di Malaysia saat ini melihat masalah ini seperti emangnya ada masalah? Memang ini kan yang biasa kita lakukan. Tapi kalau kita kembali menggunakan mesin waktu ke zaman itu, nggak seperti itu. Muslimin di Madinah bergaul dengan Yahudi. Dan orang-orang Yahudi memiliki adat yang unik. Apa keunikannya? Nah, ketika istri mereka haid, mereka tidak makan bersama, tidak tidur bersama. Nah, aneh kan? Tapi itulah yang terjadi pada masa itu. Nah, kemudian Quran datang sehingga sahabat bertanya, mana yang benar nih, apa yang Islam putuskan mengenai masalah ini. Jadi datanglah firman Allah menerangkan mengenai hubungan kita dengan istri ketika istri sedang haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila istri-istri
kita sudah suci, maka datangilah mereka min haitsu, dari tempat di mana Allah telah memerintahkan kalian. Jadi menggauli istri kita di tempatnya, di kemaluannya, bukan dari duburnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Yang dimaksud taubat di sini adalah orang-orang yang dulu pernah tersilap salah, menyetubuhi istrinya ketika mereka sedang haid. Dan dia menyukai orang-orang yang mutatahhirin, yang menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya artinya menyetubuhi pada tempatnya, pada kemaluan wanita. Maaf, ini agama jadi harus saya terangkan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian kapan saja kalian kehendaki. Wa qadimu li anfusikum, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Jadi artinya adalah istri-istri adalah ladang buat suami. Ini betul-betul kiasan yang halus banget mengenai hubungan suami istri. Maka datangilah ladang kalian kapan saja. Jadi ketika suami mau, kapan saja datangi. Tidak ada larangan. Dan istri pun diminta untuk tidak menolak ketika suami mendatanginya. Kemudian waqadimu li anfusikum, dan utamakanlah cara yang baik untuk diri kalian. Jadi cara yang baik itu adalah kembali ke hubungan antara suami istri itu pada tempatnya, tidak dengan variasi-variasi yang orang-orang modern berinovasi. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan menemuinya. Nah, di sini Allah meminta kita untuk melaksanakan aturan ini, walaupun mungkin hawa nafsu kita memilih yang lain. Hawa nafsu kita ingin berhubungan dengan istri kita di waktu mereka sedang haid, atau di waktu dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini pun Islam tuh mengatur. Islam tuh memang detail banget peraturannya supaya kita jelas. Jadi bertakwa itu mudah karena ada referensinya. Dan ketahuilah bahwa kalian akan menemuinya. Nanti kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembira artinya orang-orang yang bertakwa ini akan Allah berikan ganjaran di hari akhirnya dengan surganya, dengan balasan-balasan yang baik. Ingat, rahmat Allah itu ada 100. Satu Allah turunkan di dunia, 99 di hari akhirat nanti. Kita akan melihat berlipat gandanya pahala kita dari takwa kita, dari usaha kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.